Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Jumpa lagi dengan saya, Husnul Hamidiah, CGP Angkatan 4, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini kami dari Angkatan 4 sampai pada materi demonstrasi kontekstual dalam menerapkan inquiry apresiatif Modul 1.3 A7.1. Nah, mari kita simak video selengkapnya. Kali ini, para CGP mendapatkan tugas untuk menerapkan model manajemen inquiry apresiatif Bagja. Nah, saya juga akan menerapkannya di kelas saya, yaitu kelas 5, SD Negeri 1 Bagor Kulon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sebelum kita membahas satu persatu penerapan dari inquiry apresiatif Bagja, ada baiknya kita membahas tentang apa itu inquiry apresiatif dan Bagja. Nah, inquiry apresiatif atau IA adalah pendekatan manajemen perubahan sekolah yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi keberhasilan. Maka, inti positif tersebut merupakan potensi dan aset organisasi. Selanjutnya, Bagja merupakan model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma IA. Apakah tahapan-tahapan dalam Bagja? Yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan. 2. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan terakhir A. Atur eksekusi. Di daerah kami di Nganjuk, pada bulan September telah memberlakukan pertemuan tatap muka terbatas atau PTMT. Namun, pada masa PTMT, anak-anak masih belum semangat belajar. Mereka masih mengalami learning loss. Nah, untuk itu, prakarsa perubahan yang saya pilih yaitu menumbuhkan semangat belajar kembali kelas 5 pada pembelajaran tatap muka setelah mengalami learning loss. Dari prakarsa perubahan yang telah kita pilih tadi, selanjutnya kita masuk pada tahapan Bagja. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama atau define. Nah, di sini kita membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, atau peluang. Mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi tim perubahan, dukungan, serta urgensitas. Dari penjelasan tersebut, pertanyaan yang saya buat adalah apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan semangat belajar kembali siswa kelas 5 pada pembelajaran tatap muka terbatas setelah mengalami learning loss. Nah, apa tindakan saya? Tindakan saya yang pertama, mengamati siswa saat pembelajaran PTMT. Kemudian melakukan refleksi dengan siswa setiap akhir kegiatan pembelajaran pada PTMT. Yang ketiga, membaca beberapa literatur tentang metode-metode pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Tahapan Bagja selanjutnya yaitu ambil pelajaran atau discover. Kali ini kita menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan. Selanjutnya, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, kemudian menemukan inti positifnya.
Setiap pertanyaan yang dibuat dengan hati-hati dan sifatnya harus positif. Apa yang kita lakukan? Kita menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, atau multi unsur. Nah, dari tahapan ini, pertanyaan yang saya buat yaitu ketika di kelas, kegiatan apakah yang membuat anak-anak senang dan bersemangat dalam PTMP? Yang kedua, pada muatan pelajaran apa anak-anak merasa senang dan bersemangat belajar? Yang ketiga, keterampilan apakah yang harus dimiliki guru sehingga membuat anak-anak semangat belajar? Kemudian daftar tindakan saya yaitu yang pertama, berdiskusi tanya jawab dengan siswa tentang pembelajaran yang bagaimana yang mereka harapkan ketika PTMP. Selanjutnya berdiskusi lagi dengan siswa tentang muatan pelajaran yang disukai. Bagaimana karakter guru yang dapat membuat mereka semangat dalam belajar di sekolah. Yang ketiga, melibatkan siswa untuk menginventarisir kekuatan potensi yang dimiliki. Tahapan Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi atau dream. Di sini kita menyusun deskripsi kolektif bila mana inspiratif terwujud. Kemudian kita membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan yang dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang sudah positif. Kemudian, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama dengan multi unsur, kapan, di mana, dan siapa saja. Pertanyaan yang kita buat pada tahap ini yaitu 1. Kegiatan metode pembelajaran yang bagaimanakah yang dapat dilakukan di kelas? Bagaimanakah respon anak-anak ketika metode atau kegiatan tersebut diterapkan? Bagaimanakah partisipasi siswa terhadap pembelajaran? Apakah prestasi siswa akan meningkat? Nah, kemudian daftar tindakan yang akan kita lakukan yaitu memilih dan menerapkan kegiatan metode pembelajaran yang variatif dan menyenangkan di kelas. Mengamati situasi kelas ketika sedang pembelajaran. Kemudian menyusun rubrik penilaian dan menyusun alat evaluasi. Selanjutnya kita sampai pada metode jabarkan rencana atau desain. Kita akan mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Selanjutnya, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, mempertahankan perubahan positif, dan menindaklanjuti masa lalu organisasi yang positif, yang paling positif dan potensial. Selanjutnya, menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Daftar pertanyaan dari tahap desain yaitu apakah metode pembelajaran yang akan digunakan? Bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Apakah media pembelajaran yang akan digunakan? Dari pertanyaan tersebut, maka tindakan saya yaitu menentukan metode yang akan diterapkan pada muatan pelajaran atau tema yang akan diajarkan. Kemudian menyusun rencana pembelajaran dengan metode yang bervariasi dan menarik. Kemudian membuat media pembelajaran. Setelah 4 tahapan Bagja, kita sampai pada tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Kita akan menentukan siapa yang berperan dalam pengambil keputusan. Merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Kemudian menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur
terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan co-create masa depan. Mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, knowledge management, MONEF atau refleksi. Pada tahap eksekusi, pertanyaan yang kami buat yaitu kapan pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat belajar anak pada PTMP dilaksanakan dan siapakah yang berpartisipasi dalam melaksanakan rencana ini, bagaimana melihat kemajuan siswa selama masa penerapan. Nah, dari pertanyaan tersebut, tindakan yang dilakukan yaitu melakukan semua persiapan yang dibutuhkan, kemudian menerapkannya pada semester ini. Mengajak guru yang mengajar di kelas 5, yaitu guru mata pelajaran dan guru kelas. Kemudian melakukan evaluasi dan penilaian, baik penilaian keterampilan maupun pengetahuan. Setelah menerapkan inquiry apresiatif Bagja dengan fokus pada kekuatan-kekuatan positif yang dimiliki, maka kita dapat membandingkan kondisi siswa di kelas pasca learning loss, yaitu konsentrasi belajar kurang, membutuhkan waktu yang lama untuk menyerap pelajaran, sehingga guru harus mengulang-ulang penjelasan. Kemudian baru belajar beberapa saat saja, anak-anak sudah bosan dan ingin pulang. Kemudian mereka juga sering mengobrol sendiri. Namun setelah melakukan penerapan tadi, maka hasilnya yang pertama, konsentrasi belajar bertahan lebih lama dari sebelumnya. Siswa berpartisipasi aktif selama pembelajaran. Pembelajaran lebih hidup dan menyenangkan serta prestasi siswa dapat meningkat. Demikian tadi penjelasan tentang penerapan model manajemen inquiry apresiatif Bagja di sekolah saya. Semoga dapat kita terapkan dengan prakarsa perubahan yang lain, sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah kita. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.